Di sebelah kanan saya ada Vira Diana Dewi. di sebelah kanan saya ada Salah tadi. Sebelah kanan saya. Tapi halo teman-teman. Selamat datang dalam podcast Ngostra. Ngobrol-ngobrol sosiologi sastra. Nah, perkenalkan, nama saya Nurdiana Kamila. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Ardiansyah. dan di sebelah kiri saya ada. Vira Diana Dewi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sosiologi sastra, yaitu pendekatan strukturalisme genetik. Nah, sebagai awalan nih, apa sih yang kalian tahu tentang strukturalisme genetik ini? Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu dari Kak Ardi. Menurut saya sendiri sih, strukturalisme genetik itu merupakan suatu pendekatan yang mempercayai bahwa suatu karya sastra itu memiliki hubungan struktur dan perangkat kategori yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di mana konsep ini awalnya berangkat dari fakta kemanusiaan yang terdiri dari subjek individual dan juga subjek kolektif. Nah, menurut Kak Fira sendiri, apa itu strukturalisme genetik? Jadi strukturalisme genetik ini merupakan salah satu metode penelitian yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra sendiri. Nah, baik novel, cerpen maupun puisi. Jadi strukturalisme genetik ini juga dapat diidentifikasikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode pertentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsiknya saja. Oke, mungkin menurut saya sendiri nih ya, saya setuju dengan pendapat Kak Ardi dan juga Kak Fira, di mana strukturalisme genetik ini merupakan struktural yang dihubungkan dengan faktor sosial dan juga faktor kemanusiaan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian pada di dalam paru dalam bukunya, yaitu pada tahun 2016 halaman 93, di sana terdapat beberapa konsep dasar, yang mana ada 3 konsep. Yang pertama itu fakta kemanusiaan, kemudian yang kedua itu ada subjek kolektif yang tadi sudah disinggung oleh Kak Ardi, kemudian yang ketiga itu ada pandangan dunia. Nah, berbicara tentang karya sastra nih, saya itu pernah dengar salah satu penulis, yaitu tentang Dewi Lestari, atau beliau itu dikenal dengan nama pena Di Lestari. Beliau merupakan salah satu penulis dari kota Bandung yang sudah menerbitkan banyak karya sastra di dalamnya. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu karya sastranya belum? Mungkin dari Kak Adi nih. Kalau saya sendiri sih tahu karya sastranya itu salah satunya yang filosofi kopi. Ya, salah satunya itu. Mungkin dari Kak Vila sendiri. Kalau saya sih tahunya yang novel perahu kertas. Nah, ini yang akan menjadi objek kajian kita pada kali ini, yaitu tentang perahu kertas. Mungkin kalau bicara tentang perahu kertas nih, aku jadi ingat sesuatu. Mungkin lagunya itu gimana Kak Vila? Perahu kertas. Oke, salah satu refnya itu kalau nggak salah gimana deh ya? Ini Perahu kertas ini menceritakan tentang persahabatan dan juga cinta di antara 4 orang, yaitu di dalamnya juga terdapat motivasi dan juga tentang meraih mimpi dan juga banyak sekali nilai-nilai positif dan makna dalam karya sastra ini tersebut. Mungkin lanjut nih, karena kita mengkaji tentang strukturalisme genetik, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang kondisi sosial budaya di dalam karya sastranya mungkin ya. Mungkin dari Kak Fira sendiri nih, bagaimana sih Kak kondisi sosial budaya dalam novel Perahu Kertas ini? Jadi kondisi sosial budaya masyarakat yang terdapat dalam novel Perahu Kertas ini yakni pada tokoh Kinan, seorang anak remaja yang baru lulus SMA dan ia memiliki hobi melukis dan juga cita-cita menjadi seorang pelukis. Nah, dia ini tinggal di luar negeri bersama neneknya, namun
oleh ayahnya sendiri, Kinan tidak diperbolehkan untuk menjadi seorang pelukis. Nah, kemudian hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa di Belanda memiliki banyak pelukis yang terkenal. Kemudian Kinan terpaksa kuliah ke jurusan manajemen karena ia tidak pernah diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk membuktikan bahwa ia menjadi seorang anak yang mandiri. Namun ada sesuatu yang membuat Kinan memilih untuk berhenti kuliah di jurusan manajemen dan meninggalkan keluarganya untuk tetap melanjutkan cita-citanya menjadi seorang pelukis yang terkenal. Menarik nih tentang mimpi ya, tapi terhalang oleh orang tua. Mungkin dari Kak Ardi sendiri, bagaimana Kak jika melihat dari kondisi sosial budayanya? Kalau misalnya dari saya sendiri sih menyinggung tentang kondisi sosial dan budayanya itu, novel dari Perahu Kertas yang dibuat oleh karya Dewi Lestari ini menurut saya itu sangat cocok dengan kondisi sosial budaya masyarakat, apalagi di Indonesia. Nah, khususnya lagi nih bagi kalangan-kalangan seperti kita nih, remaja-remaja. Nah, di novel ini juga selain tadi mereka menjelaskan tentang hubungan persahabatan, nah di situ juga menggambarkan bahwasanya dinamika dan konflik persahabatan yang terjadi di antara mereka bisa menghasilkan suatu kekompakan. Nah, di novel ini juga mencerminkan bagaimana banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi bagi kita nih generasi muda Indonesia, seperti tadi ekspektasi keluarga yang terlalu tinggi, terus juga kondisi sosial lingkungan yang menuntut kita terus menerus, dan juga yang ketiga nih yang sering terjadi di lingkungan kita, banyak generasi muda itu yang bingung dalam mengambil keputusan tentang masa depan mereka sendiri. Nah, hal ini kan mencerminkan bagaimana kita sebagai generasi muda itu harus berusaha untuk mencari jati diri kita sendiri di tengah perubahan sosial dan budaya yang ada. Oke, jadi fakta kemanusiaan yang ada dalam novel ini yaitu tentang keluarga ya, lebih ke keluarga, dimana seorang anak yang bernama Kinan di sini dia itu pengen menjadi seorang pelukis, akan tetapi ayahnya menyuruh untuk menjadi atau dia itu berkuliah di jurusan manajemen. Mungkin di sini faktor dari keluarga juga, dan juga mungkin ada pertimbangan juga kenapa keluarga itu menyuruh anaknya untuk berkuliah di manajemen. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Kak Fira nih, bahwasanya di luar negeri itu sudah banyak pelukis-pelukis. Nah, jadi biar profesinya dia itu di masa depan lebih tertata. Oke, lanjut nih. Kan tadi sudah saya jelaskan tentang konsep pandangan strukturalisme genetik. Nah, di sini bagaimana sih latar belakang kehidupan sosial budaya dalam masyarakat tersebut? Mungkin dimulai dari Kak Ardi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakat yang diceritakan di novel Perahu Kertas ini, penulis ini menempatkan dirinya itu sebagai masyarakat yang melihat suatu fenomena itu sendiri. Nah, di sini mereka menilai bahwasanya profesi pelukis itu masih sangat minim, dan menurut mereka juga menjadi seorang pelukis bukanlah sesuatu profesi yang menjanjikan. Masih banyak pekerjaan yang lebih tinggi penghasilannya dibandingkan pelukis. Juga bahwasanya ada juga pandangan masyarakat yang fokus terhadap perekonomian. Contohnya seperti kayak masyarakat itu berpikiran bahwasanya seorang pegawai negeri sipil itu akan jauh lebih baik dan lebih terpandang dibandingkan seorang pedagang. Nah, hal tersebut ini ada juga di dalam cerita novel Perahu Kertas ini. Di novel ini dijelaskan bahwasannya menjadi seorang pengusaha akan jauh lebih baik dibandingkan menjadi seorang pelukis. Nah, mungkin itu dari Kak Ardi. Mungkin dari Kak Fira sendiri, Kak Fira. Jadi berdasarkan latar kehidupan sosial budaya masyarakat yang terdapat pada novel Perahu Kertas ini, yakni memandang bahwa menjadi seorang pengusaha akan jauh lebih baik daripada menjadi seorang pelukis. Nah, selain menggambarkan tentang pandangan pekerjaan dan status sosial dalam
novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari ini juga menggambarkan tentang kepedulian, kasih sayang, dan juga rasa tanggung jawab seseorang terhadap orang tua dan keluarganya. Nah, hal tersebut ini terlihat ketika tokoh Kinan yang sudah memutuskan untuk tinggal dan menetap di Ubud, yang mana tiba-tiba Kinan ini harus pulang ke Jakarta untuk menggantikan ayahnya yang sedang sakit keras. Oke. Berarti jika dilihat dari latar belakangnya nih ya, sebenarnya tokoh Kinan ini memikirkan keluarga dan juga mengorbankan cita-citanya. Akan tetapi menurut saya ya, jika dilihat dari latar belakangnya benar, mungkin dari sisi orang tua bahwasanya beranggapan pelukis itu kan tidak tetap, berbeda dengan PNS. PNS itu sudah tetap, kemudian sudah gajinya itu sudah terjamin. Berbeda dengan pelukis yang mungkin hanya mendapat orderan pada saat hal tertentu saja. Tapi di sisi lain kita tidak bisa menyalahkan tokoh Kinan sendiri, karena setiap manusia kan pastinya mempunyai hobi dan juga keinginan untuk menjadi apa di dunia ini. Jadi lebih dari keluarga dan juga sisi Kinan sendiri. Nah, oke, tadi kan kita membahas tentang konsep dasar strukturalisme genetik nih. Salah satunya yaitu pandangan dunia tentang novel ini. Bagaimana sih Kak pandangan dunia pengarang dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari ini? Nah, berdasarkan pandangan dunia pengarang yang terdapat dalam novel Perahu Kertas ini, yakni Dewi Lestari ini sebagai penulis memiliki rasa simpati pada fenomena yang dialami oleh sarjana-sarjana muda yang harus menghadapi realita hidup antara mencari kerja demi eksistensi dan mempertahankan mimpi demi idealisme. Oke, mungkin dari Kak Ardi. Nah, kalau misalnya saya sendiri melihat pengarang ini juga ingin mengungkapkan kepada pembaca bahwa kita semua ini mempunyai mimpi dan hobi serta kita punya kata hati, tapi nggak semua dari poin-poin tadi itu bisa kita realisasikan. Nah, kita tuh tidak semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadikan hobi, mimpi, dan upaya hati kita itu tadi menjadi suatu profesi. Oke, selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan dan mengemukakan. Oke. Selanjutnya penulis juga ingin mengemukakan kepada pembaca tentang sikap semangat dan juga disiplin serta memiliki pandangan hidup yang baik tentang usaha meraih mimpi nih. Nah, karena dalam meraih mimpi pastinya kita itu akan menghadapi banyak rintangan, termasuk salah satunya itu entah dari faktor keluarga ataupun keinginan kita sendiri. Jadi kita harus memperjuangkan mimpi kita ya teman-teman, karena mimpi itu harus diusahakan. Jangan cuma mau bermimpi tapi tidak diusahakan. Oke. Nah, sudah banyak yang kita bahas tentang strukturalisme genetik nih Kak. Mungkin sudah cukup ya untuk pembahasan kita kali ini. Betul. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. See you. Iya nanti Kak. Udah deh. Nah, cita-cita atau mimpi kita membutuhkan usaha yang lebih walaupun banyak.